Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani Saputri akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi yang diampu Bapak Masud. Halo teman-teman, di sini saya akan memenuhi tugas perkuliahan dengan menjelaskan awal mula cikal bakal psikologi sebagai cabang filsafat sampai psikologi berdiri sendiri menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri, dan yang terakhir yaitu sejarah psikologi di Indonesia. Wah, lumayan panjang ya teman-teman. Secara etimologi, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yang mana psiko di sini mempunyai arti berdarah panas. Berdarah panas di sini artinya yaitu jiwa, hidup maupun hantu. Sedangkan logos yaitu ilmu. Jadi secara harfiah psikologi bisa disebut sebagai ilmu jiwa. Pengertian psikologi masih berkembang hingga sekarang. Berikut adalah beberapa pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama, ada Gartner Murphy. Menurut perspektif beliau, psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang kedua ada dari Clifford, memperspektifkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Dan yang ketiga ada Dakil, menurut beliau mengembangkan pengertian tentang psikolog, yaitu membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Dan yang keempat ada Yip bin Shah, menurut perspektifnya yaitu bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Psikologi sebagai bagian dari filsafat dianggap sebagai bagian dari filsafat. Pada mulanya ahli-ahli filsafat dari zaman Yunani kuno lah yang memulai memikirkan gejala-gejala kejiwaan tersebut. Saat itu belum ada pembuktian secara empiris ataupun ilmiah. Mereka mencoba menerangkan gejala-gejala kejiwaan melalui mitologi. Cara pendekatan seperti itu disebut sebagai cara pendekatan yang naturalistik. Di antaranya sarjana Yunani yang menggunakan pendekatan naturalistik adalah Thales, yang sering disebut sebagai bapak filsafat. Beliau meyakini bahwa jiwa dan hal-hal supranatural lainnya tidak ada karena sesuatu yang ada harus dapat diterangkan dengan gejala alam. Ia pun percaya bahwa segala sesuatu berasal dari air, dan karena jiwa tidak mungkin dari air, maka jiwa dianggap tidak ada. Selanjutnya yaitu psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada akhir abad ke-19 terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig yang menandai titik awal psikologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai tokoh psikologi eksperimental, Wundt memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan dalam eksperimen-eksperimennya. Dia dikenal sebagai tokoh yang menganut strukturalisme karena ia mengungkapkan suatu teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Wundt percaya bahwa jiwa terdiri dari elemen-elemen dan tidak ada mekanisme terpenting dalam jiwa yang menghubungkan elemen-elemen kejiwaan satu sama lainnya sehingga membentuk struktur kejiwaan yang yang disebabkan oleh asosiasi. Oleh karena itu, Wundt juga dianggap sebagai tokoh asosianisme. Nah, selanjutnya perkembangan psikologi di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan psikologi dimulai pada tahun 1953 yang dipelopori oleh Slamet Imam Santoso dengan mendirikan lembaga pendidikan psikologi pertama yang mandiri dan pada tahun 1960 lembaga tersebut sejajar dengan fakultas-fakultas lain di Universitas Indonesia dan kemudian dikembangkan di UNPAD dan UGM. Hingga sekarang di seluruh Indonesia sudah berdiri puluhan fakultas psikologi berbagai universitas yang tersebar baik negeri maupun swasta. Satu keunikan dari fakultas psikologi yang berkembang di Indonesia adalah tidak adanya jurusan seperti fakultas-fakultas lain. Maksudnya jika psikologi
terpisah dengan negara-negara barat lainnya. Sebagai negara yang berkembang, psikologi di Indonesia diberikan dalam bidang kesehatan, bisnis, pendidikan, politik, permasalahan sosial, dan lain-lain. Seperti psikologi di barat yang memiliki sejarah yang rumit, begitu pula psikologi di Indonesia. Tapi sejarah di barat tidak selalu dapat diterapkan di Indonesia. Bahkan psikologi yang ada di Indonesia belum juga tentu dapat berlaku pada etnik lainnya. Misalnya dari standar IQ dari Westclair yang berlaku di negara barat tidak berlaku umum di Indonesia. Lebih lanjut lagi, standar yang berlaku bagi golongan etnik atau kelas sosial tertentu di Indonesia belum tentu berlaku di golongan atau etnik lainnya.